Halo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel ini. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Prediksi percintaan untuk kalian, para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini, perasaan kamu terhadap doi terhadap kamu, dan juga pastinya membacakan terkait gimana prediksi percintaan kalian, hubungan kalian untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Nanti aku juga akan membukakan terkait saran agar kedepannya hubungan kalian bisa lebih berkembang, bisa lebih baik lagi, bisa lebih stabil gitu ya. Perlu diingat, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi readingan ini, video ini bisa saja cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu teman-teman ya. Kalau mau lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa kontak ke Instagram aku via DM. Aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section ataupun di description box. Nanti kamu bisa DM ke Instagram aku, akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai ya reading untuk kalian ya. Yang pertama aku bukakan dulu terkait gimana kondisi hubungan kalian belakangan ini, kondisi hubungan kalian belakangan ini gitu ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan antara para Leo, Samuel, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk belakangan ini. Satu kartu untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan antara para Leo, Samuel, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk belakangan ini. Satu kartu, terima kasih. Kita ada Nine of Pentacles, oke. Kita punya Ace of Wands, kita punya Seven of Wands, kita punya Three of Cups. Ini hubungan kalian belakangan ini sangat positif gitu ya. Hubungan ini penuh kenyamanan, penuh kebahagiaan, penuh rasa sayang gitu. Karena dalam artian gini, dalam artian kenapa sebagus ini? Pertama, hubungan kalian sesehat itu. Sehatnya dalam artian kalian percaya bahwa kedepannya terlepas dari cepat atau lambat kalian akan ada transisi dalam artian kalau misalnya sekarang kamu masih PDKT bisa pacaran, kalau pacaran bisa menikah, kalau udah menikah nanti bisa semakin terus berkembang hubungannya gitu. Kalian percaya bahwa kedepannya selalu akan ada perkembangan, selalu ada transisi untuk hubungan kalian dari kondisi yang sekarang ke yang lebih baik lagi, ke yang lebih berkembang gitu. Selain itu sehatnya adalah kalian sangat memperjuangkan hubungan ini semaksimal kalian. Bukan semaksimal aja, bahkan misalnya maksimal itu anggaplah 100 gitu kan. Kalian memperjuangkan hubungan ini tuh nggak hanya 100% tapi sampai 150% atau bahkan 200 gitu. Kalian sangat-sangat memperjuangkan hubungan ini. Tapi meskipun begitu, kalian juga tahu batasannya. Kapan harus serius, kapan harus santai gitu. Nah, kalian tahu batas di antara seberapa harus santai, seberapa harus berjuang keras. Nah, kalian tahu di sana gitu. Jadi gini, tadi aku bilang memperjuangkan lebih dari maksimal kalau kalian bisa gitu kan. Itu kadang memang perlu gitu. Tapi kamu juga tahu kapan kamu harus santai. Nah, itu adalah stabilitas yang aku maksud tadi. Nah, itu adalah stabilitas yang membuat hubungan kalian jadi sangat sehat. Karena di sini kartunya positif semua gitu ya. Lalu juga kamu ataupun doi itu sehatnya lagi adalah kalian walaupun berpasangan tapi itu kalian tidak menuntut yang harus terus-terusan berdua gitu. Kalian tuh independen juga. Jadi kan emang ada waktunya untuk maksudnya ada waktunya. Jadi kalian tuh tidak menggantungkan kebahagiaan kalian kepada satu sama lain. Tapi kalian tahu, iya, gue bahagia sama doi bahagia sama gue. Tapi sepenuhnya kebahagiaan gue tetaplah di gue sendiri. Kebahagiaan doi sepenuhnya tetap di doi sendiri. Itu adalah mindset yang kalian pegang. Itu juga adalah salah satu kunci kenapa
belakangan ini hubungan kalian bagus banget gitu. Oke, dan ini dipertahankan ya teman-teman untuk sampai sekarang dan ke depannya. Oke, sekarang perasaan kamu dulu ya kepada doi. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan para Leo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini terhadap doi mereka masing-masing. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan para Leo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini terhadap doi mereka masing-masing. Satu kartu. Terima kasih. The World. Oke. Kita ada Knight of Cups. Kita ada The Magician. Kita ada Justice gitu ya. Jadi gini, kalau dibilang kamu sayang atau enggak, sayang banget. Kamu sesayang itu, dia kebahagiaan kamu baik lagi. Walaupun, tapi baik lagi ya, ini kan ada kartu independen gitu, ada satu kemandirian. Di sini juga diklarifikasi oleh The Magician gitu kan, ada kemandirian, kemampuan dan kapabilitas untuk melakukan segala sesuatu ya bukan tanpa orang lain, gimana ngomongnya ya. Maksudnya baik lagi, kamu tidak menggantungkan kebahagiaan kamu terhadap dia karena kamu juga mampu untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Itu maksud kartu The Magician gitu ya. Jadi gini, walaupun kamu sayang sama dia, walaupun kamu secinta itu sama dia, senyaman itu sama dia, kamu juga kamu tahu nih untuk ada transisi. The World juga berbicara tentang transisi, Ace of Wands juga berbicara tentang transisi gitu. Kamu juga mau ada transisi untuk hubungan kalian, selalu ada perkembangan untuk hubungan kalian. Tapi baik lagi, The World juga berbicara tentang transisi ini bisa terjadi melalui satu proses yang bisa saja tidak sebentar itu, yang bisa saja tidak semudah itu. Dan karena kamu menyadari hal itu, kamu juga tidak mau memburu-burukannya gitu. Kamu mau go slow, kamu mau kayak santai aja nggak apa-apa. Perlu waktu nggak apa-apa. Yang penting sambil aku jalani, sambil berproses, sambil waktu ini memang kalau memang tidak sebentar, aku kan sambil jalani dulu, sambil benar-benar meyakinkan diri aku dulu, meyakinkan meyakinkan kalau aku siap nih untuk menerima transisi ini, untuk sampai ke titik transisi ini. Bukannya kamu tidak yakin sama dia, baik lagi, hubungan ini penuh perjuangan terhadap satu sama lainnya, dan selain itu juga sangat sehat. Dan kalian juga tahu kapan harus santai, kapan harus serius gitu. Tapi baik lagi, yang namanya walaupun secinta itu, walaupun sesehat itu, baik lagi ini kan transisi gitu ya. Transisi perkembangan itu baik ke pacaran kah atau baik ke pernikahan kah, itu kan perlu kesiapan yang bener-bener gitu kan, perlu keyakinan banget. Nah, kamu sambil menjalani proses ini akan sambil lebih meyakinkan lagi. Balik lagi ya, bukannya tidak yakin sekarang, cuman balik lagi, transisi ini adalah transisi besar. The World ini kartu Major Arcana, transisi besar-besaran gitu kan. Bukan berarti bukan berarti kamu tidak yakin, tapi baik lagi kamu sadar ini transisi besar, tidak boleh main-main, harus benar-benar diyakinkan diri dulu. Kalau kamu udah yakin, harus lebih yakin lagi untuk kedepannya, untuk seterusnya gitu. Sekarang kita buka untuk perasaan doi kamu terhadap kamu gitu ya. Oke. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan dari doinya para Leo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini terhadap para Leo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan dari doinya para Leo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini terhadap para Leo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini. Satu kartu deh, terima kasih. King of Pentacles.
Oke. The Magician lagi. The Hermit. The Emperor. Gitu. Nah, jadi gini. Kalau dibilang dia sama kamu, dia sayang juga sama kamu. Baik lagi ya, The Magician itu kartu dia tahu bagaimana memperlakukan kamu dengan baik. Dia tahu apa yang harus dilakukan agar ada perkembangan untuk hubungan kalian ke depannya, agar kondisi selalu stabil, selalu baik gitu. Tapi di sini dari kartu King of Pentacles dan kartu The Hermit, possible ada permasalahan dari sebelum-sebelumnya yang terjadi gitu ya. Apapun permasalahannya, konflik atau apapun itu, sepertinya cukup menjadi perundungan, jadi pertimbangan, jadi pemikiran gitu untuk si doi kamu. Iya gue sayang sih, tapi sebelumnya pernah pernah begini, pernah begitu. Aduh gue gimana ya gitu. Nah, ada kebimbangan, ada pertimbangan seperti itu. Tapi sayangnya dia sama kamu adalah dia bimbang, tapi walaupun dia bimbang, dia nggak mau terus-terusan termakan sama kebimbangannya, termakan sama negatif thinkingnya, termakan sama masa lalu ini. Daripada dia berfokus pada masa lalu atau masalah yang pernah terjadi ini, dia berfokus untuk realistis. Apa sih realistisnya? Realistisnya adalah dia berfokus untuk memaksimalkan apa yang ada sekarang gitu. Yang sekarang bisa dilakukan itulah fokus utamanya. Bukan memfokuskan perhatiannya secara total ke masa lalu gitu. Dan dia juga dia bisa melihat harapan ke depannya sama kamu. Balik lagi, dia sayang sama kamu, dia tahu bagaimana memperlakukan kamu. Tapi dia cukup realistis orangnya. Bukan dia tidak berharap sama kamu untuk ke depannya, tapi dia sadar ke depan akan seperti apa, itu tergantung dari hari ini. Jadi daripada terlalu berfokus utamanya ke depan, fokusnya tetap ke sekarang ini. Apa yang bisa dilakukan sekarang ini agar ke depannya selalu membaik, agar transisi ini bisa tercapai gitu. That's why itulah kenapa tadi ada momen di mana di mana kalian tahu kapan harus serius, kapan harus santai gitu. Ini adalah bentuk kayak, dan ini juga Seven of Wands kan, dia berjuangnya itu dia di tengah gitu kan, lurus ke depan. Itu kan artinya memperjuangkan apa yang bisa dilakukan semaksimal mungkin untuk sekarang ini, untuk momen sekarang ini, waktu ini, detik ini, menit sekarang ini gitu. Oke, sekarang aku bukakan terkait hubungan kalian ya untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Oke. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan antara para Leo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu aja untuk mengetahui bagaimanakah hubungan percintaan antara para Leo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini terhadap doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Terima kasih. Queen of Pentacles. Oke. Kita punya Seven of Pentacles. Kita punya The Empress. Wow, ini readingan untuk Leo bagus banget loh. Dan udah The Empress, udah Queen of Pentacles, Ten of Pentacles lagi. Ini Seven of Pentacles bukan kartu negatif ya, bukan kartu yang mereferensikan negatif banget gitu. Jadi gini, hubungan kalian untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 akan positif-positif aja gitu. Positifnya adalah kalian akan tetap tenang, kalian akan tetap kalem dalam menjalani hubungan kalian. Tenangnya ini kenapa? Kenapa akan berusaha tenang? Kalian tenang ini karena kalian masih ada optimisme bahwa hubungan kalian bisa sampai ke titik stabil banget gitu. Walaupun
Kenapa kalian berusaha tenang? Kenapa kalian akan coba tenang? Karena baik lagi, Seven of Pentacles ini berbicara, kalian akan merasa kok hubungannya tiba-tiba ngerasa nge-stuck gitu ya. Tiba-tiba hubungannya gitu-gitu aja gitu. Jadi bisa aja di tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 ini, kalian jadi akan ada personal space, akan ada break untuk masing-masing, kayak sendiri-sendiri dulu gitu. Karena kalian jenuh gitu, jenuh karena merasa hubungannya nge-stuck juga bisa gitu kan. Ngerasa hubungannya minim perkembangan, makanya pada akhirnya bisa aja kan kayak apa namanya em, sendiri-sendiri dulu atau nggak sendiri, ataupun kalau nggak sendiri-sendiri dulu lebih kayak membatasi frekuensi untuk berkomunikasi atau berhubungan, bukan karena nggak sayang lagi ya, tapi em, apa namanya em, apa sih namanya karena jenuh tadi, merasa minim perkembangan gitu. Tapi pada akhirnya bukan yang kalian jenuh lalu kalian lalu mau putus atau mau pisah, enggak sama sekali. Kalian masih percaya akan hubungan ini. Kalian akan berusaha, kalian dari awal jenuh yang awalnya bisa aja kalian ada break yang akan membatasi jumlah atau frekuensi berhubungan, frekuensi berkomunikasi. Pada akhirnya kalian akan berusaha untuk dewasa lagi, berusaha untuk bijak lagi. Dewasa dan bijak dalam artian apa sih? Dalam artian kalian menyadari bahwa apa yang terjadi stagnanta ini, rasa jenuh ini adalah rasa yang sepertinya wajar dihadapi. Kan akan ada pemikiran seperti itu. Apa yang kalian rasakan ini sebenarnya wajar kok terjadi. Namanya juga hidup, namanya juga hubungan yang ada naik dan turun. Nah, kalian akan berusaha bijak, akan dewasa untuk menyadari hal tersebut. Karena ada menyadari hal tersebut, pada akhirnya kalian akan kembali menjalani seperti biasa. Kalian masih akan membawa hubungan ini sampai ke titik Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ini bisa kalian misalnya sekarang lagi PDKT, bisa kalian mau pacaran dulu, atau misalkan dari PDKT kalian udah bukan hanya ngomong pacaran lagi, tapi kan udah mau sampai serius ke pernikahan, atau dari pacaran mau sampai ke pernikahan, atau kalau teman-teman udah menikah mau sampai ada perkembangan terus menerus, yang artinya kan bukan berarti kalau menikah udah gitu, enggak, tapi kan maunya udah menikah pun sampai 10, 20, 30 tahun ke depan tetap selalu berkembang berkembang berkembang. Nah itu harapan kalian gitu ya, dan kalian sadar untuk bisa ada sampai untuk pihak kalian akan menyadari kalian akan ada kebijakan dan kedewasaan untuk menyadari bahwa momen jenuh ini adalah hal yang wajar terjadi, namanya juga proses. Nah kan juga akan ada kedewasaan untuk melihat kan juga akan ada kedewasaan untuk menyadari bahwa kedepannya untuk mencapai titik yang lebih stabil, titik yang terus berkembang ini juga pasti akan ada struggle, yang naik dan turun juga pasti ada gitu kan. Menyadari hal itu dan kalian tetap mau untuk menjalani proses itu gitu, dan ini makanya itu bagus banget gitu ya. Oke. Oke. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah hubungan percintaan antara para Leo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dan dari mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Terima kasih. Cold spot gitu ya, aku bacain dulu ya. Cold spot. Semakin lama dibiarkan, akan semakin lama terbengkalai. Tak hanya sebuah tempat yang disebut rumah, namun juga hati. Sesuatu yang ditinggalkan lama akan terisi hal lain yang berlawanan. Jadi gini, pada akhirnya momen jenuh cold spot ini lebih berbicara tentang momen jenuh, momen eh, apa momen jenuh yang tadi saya udah bahas gitu kan. Jadi terkait gini, em, yang awalnya akan merasa jenuh, pada akhirnya kan akan menyadari bahwa nggak bisa nih jenuh-jenuhan terus, nggak bisa nih bete-betean terus, nggak bisa nih kalau misalkan kalian akan membatasi frekuensi berhubungan atau berkomunikasi, nggak bisa nih dibatas-batasin terus. Karena kalau misalnya terus-terusan jenuh, terus-terusan bete, terus-terusan membatasi frekuensi berhubungan, pada akhirnya bisa aja aku atau bisa jadi doi jadi pindah lain hati. Kayak mungkin ada pemikiran seperti itu gitu kan, ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi apapun itu jenis pemikirannya secara spesifik, tapi kan akan ada kesadaran bahwa kejenuhan ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Makanya tadi yang awal jenuh akan berubah, akan ada kedewasaan dalam menyikapi kondisi dan situasi yang ada gitu ya.
memberikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah hubungan percintaan antara para Leo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah percintaan atau bagaimanakah hubungan percintaan dari para Leo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Kreasi. Aku bacain ya. Kreatif dalam berpikir mencipta karya. Buntu dalam benak menghasilkan gundah. Benci membunuh pikiran dan jiwa. Cinta menumbuhkan keseimbangan. Nah, dalam artian gini. Dalam artian, oke, gue jenuh nih. Dia juga jenuh mungkin. Yang pasti ada kejenuhan dalam hubungan ini. Gimana sih caranya supaya nggak jenuh lagi? Gimana sih supaya bisa ada perkembangan? Kayak benar-benar akan berpikir secara total, berpikir secara kreatif. Oke, sekarang lagi jenuh nih. Apa yang bisa gue lakukan? Apa yang bisa gue lakukan agar ada perkembangan gitu? Nggak boleh nih jadi jenuhan terus, harus ada perkembangan. Nah, apa yang bisa gue lakukan gitu? Nah, itu adalah yang akan kamu ataupun doi ataupun kalian berdua yang akan kalian lakukan untuk hubungan kalian tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Benar-benar memikirkan apa yang bisa kalian lakukan untuk ada perkembangan untuk hubungan kalian since ada kejenuhan ini gitu ya. Oke, sekarang sarannya ya. Tolong berikan saya satu kartu sebagai saran untuk hubungan percintaan antara para Leo sama Indonesia yang menonton dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk hubungan percintaan antara para Leo sama Indonesia yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu aja, terima kasih. Communicate clearly. Ini kartu keluar di keluar di video zodiak sebelumnya di Cancer juga. Iya betul, di Cancer juga. Jadi kartu ini juga keluar sebagai saran untuk readingan para Cancer juga, yaitu communicate clearly. Fokus pada komunikasi gitu, pertahankan komunikasi. Baik lagi jenuh-jenuh ini gitu kan, ada kejenuhan gitu kan, kejenuhan yang bisa saja membuat kalian akan membatasi hubungan, membatasi frekuensi berkomunikasi, yang pada akhirnya ya nggak apa-apa loh untuk membatasi, karena baik lagi kayak ada kesadaran bahwa nggak selamanya harus berdua terus, ada waktunya untuk me time, ada waktunya untuk sendiri, tapi kan nggak bisa terus-terusan gitu, nggak ada waktunya juga untuk seberapa lama me time, seberapa lama harus bersama lagi. Nah, jadi make sure untuk maintain komunikasinya. Misalnya emang lagi butuh waktu sendiri-sendiri gitu, bukan berarti lost contact gitu. Tapi kalau misalnya udah jenuh, lalu merasa kayak ada yang sesuatu yang harus dikomunikasikan, atau merasa ada yang mengganjal yang perlu diselesaikan, maka komunikasikan gitu ya. Komunikasinya pun harus dua arah, harus berfokus untuk mencari solusi, bukan komunikasi untuk menyudutkan satu sama lain, bukan untuk memuaskan ego semata, bukan untuk melampiaskan emosi semata gitu ya. Tolong berikan saya satu kartu sebagai saran untuk hubungan dari para Leo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk hubungan para Leo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu, terima kasih. Express your inner truth. Express your inner truth. Aku bacain dulu. Your creative work shines brightest when it reflects your genuine feelings and thoughts gitu. Jadi gini, jangan gengsi gitu ya. Jangan gengsi. Misalnya kalau sayang, jadi kan ada kejenuhan. Baik lagi ini benar-benar kita berbicara tentang kejenuhan untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Kalau emang udah misalnya nih kamu lagi ngebatas sendiri, lagi
membatasi frekuensi berhubungan, atau misalnya lagi bete-betean, lagi sekitar ngambek gitu ya. Tapi jangan gengsi. Misalnya kamu udah kangen nih, ya udah ngomong aja gitu. Kalau misalnya kamu merasa kamu harus minta maaf, ya udah ngomong aja gitu. Karena semakin kamu jujur dengan apa yang kamu rasakan, semakin kamu jujur dengan apa yang kamu tahu atau kamu rasa sebaiknya dilakukan, akan berdampak lebih positif untuk hubungan kalian. Kamu diminta untuk jujur atas apa yang kamu rasakan, atas apa yang kamu rasa kamu perlu lakukan, atas apa yang kamu rasa baik untuk dilakukan gitu ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu sebagai saran untuk hubungan para Leo sama Enggazin yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk hubungan para Leo sama Enggazin yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu. Terima kasih. Abundance. Aku bacain dulu. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. Jadi gini, kamu akan mendapatkan kenyamanan. The Empress, Ten of Pentacles, Queen of Pentacles, kamu akan mendapatkan kenyamanan untuk hubungan ini, untuk sekarang maupun ke depannya gitu ya. Tapi caranya gimana sih? Caranya adalah membuang semua negativity yang ada, membuang semua pemikiran buruk yang ada, membuang semua misalnya ada memori atau trauma atau luka, ada kekesalan, ada emosi, dibuang semuanya. Kalau misalnya ada yang perlu dibicarakan, komunikasikan. Kalau misalnya ada hal-hal yang kamu rasa kamu harus lakukan jujur pada diri sendiri. Intinya adalah membuang apa yang dirasa menghambat gitu. Bisa gengsi, bisa trauma, bisa emosi, bisa overthinking, apapun itu gitu. Yang kamu rasa menghambat hubungan kamu, coba mulai dilepaskan. Itu akan memberi kenyamanan, akan membawa kenyamanan, akan menciptakan kenyamanan untuk hubungan kalian gitu ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu sebagai saran untuk hubungan percintaan antara para Leo sama Rising dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk percintaan, untuk hubungan percintaan para Leo sama Rising dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu. Curiosity. Aku bacain dulu ya. Meeting new people, I remember what a treasure trove of opinions, interests, and stories they are. But these treasures will only be unlocked if I embrace my curiosity. So I'll be curious and you be interesting. Deal? Jadi gini, curiosity kan rasa penasaran gitu kan. Artinya ini berhubungan dengan bagaimana kamu mengkomunikasikan, bagaimana kamu jujur dengan diri kamu sendiri, dengan apa yang kamu rasakan, dengan apa yang kamu dengan apa yang namanya kamu rasa benar atau rasa harus dilakukan gitu. Dan berhubungan juga dengan bagaimana kamu mulai melepaskan negativity atau apapun yang dirasa menghambat hubungan kalian. Di sini kamu disarankan untuk menimbulkan rasa kepo. Jadi gimana ngomongnya ya supaya lebih mudah dimengerti ya. Jadi gini, namanya kan kalau misalnya jadi sekedar sesimpel ini aja, sesimpel kayak kamu udah makan belum? Kamu udah ini belum? Gimana harimu hari ini? How's your day gitu-gitu. Itu kan sebagai bentuk curiosity, sebagai bentuk kepo. Dan ini kepo ini bukan berarti yang pengen tahu sampai detail-detailnya gitu. Tapi kan namanya hubungan kan terus mengenal satu sama lainnya sampai seterusnya gitu kan. Dan cara untuk bisa mengenal satu sama lain lebih dalam lagi agar bisa lebih berkembang hubungannya, ya kamu harus mau untuk tahu dia gimana hari ini, dia apa yang terjadi dalam hidup dia. Tapi bukan berarti kalau misalnya dia nggak mau cerita, jangan dipaksa, jangan kamu jadinya kamu maksa gitu ya, enggak. Tapi maksudnya di sini adalah agar ada perkembangan untuk hubungan ini, munculkanlah rasa ingin tahu, rasa ingin mengenal dia lebih dalam lagi. Ketika kamu ada niat atau usaha seperti itu, sebenarnya kamu sedang dalam tahap ingin mengenal dia lebih dalam lagi, dan itu positif gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.